Shalom, anak-anak sekolah minggu terkasih. Apa kabar kalian semua? Ibu guru percaya kalian pasti sehat semua. Mari menginjil. Nah, anak-anak, tidak terasa ya, kita sudah masuk di bulan Desember, di akhir tahun 2020, bulan yang ke-12. Nah, apa kalian tetap semangat? Ibu guru percaya kalian pasti semangat, rajin doa, rajin baca Alkitab di rumah ya. Nah, anak-anak, sebentar kita akan mulai ibadah. Kalian sudah siap? Sudah pakai baju yang rapi? Sudah duduk yang manis? Sudah berdoa ketika bangun tidur? Jangan lupa berdoa ya anak-anak, karena doa adalah nafas hidup. Yuk, kita mau mulai ibadah. Lipat tangannya, tutup matanya. Allah Bapa, kami ingin memulai ibadah hari ini Bapa. Kami ucap syukur, kami boleh duduk ya di bangku berkat ya Bapa yang Kau sediakan. Walaupun kami ibadah di rumah, tapi kami percaya Bapa, Engkau hadir di tengah-tengah kami semua Bapa. Bapa terima kasih karena hari ini Engkau berikan kami kesehatan Bapa, sehingga kami boleh beribadah Bapa. Bapa, Engkau berkati ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhir Bapa, agar ibadah kami menjadi persembahan yang harum dan baik di mata-Mu ya Bapa. Bapa, kami serahkan waktu dan tempat di dalam nama Tuhan Yesus. Untuk pujilah nama-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Untuk pujilah nama-Mu Bapa. Amin. Nah, anak-anak, hari ini kita mau nyanyi 2 lagu. Apa itu ya? Yang pertama, Beritakan Natal, dan yang kedua, nama-nama bulan di Alkitab. Yuk anak-anak, kita bangkit berdiri, kita nyanyi dengan penuh sukacita dan gembira. Oke anak-anak, yuk semangat ya.
ke-11 adat ke-12. Nisan bulan pertama, bulan Abib. Ziu bulan kedua, bulan Iyad. Siwan bulan ketiga, Tamus bulan keempat, Ab bulan kelima, Elul bulan keenam. Tisri bulan ketujuh, bulan Etanim. Bul bulan ke-8, bulan Makeshiwan. Kislev bulan ke-9, Tebet bulan ke-10, Shebat bulan ke-11, Adar ke-12. Nah, anak-anak, kita udah selesai menyanyi. Wah, kalian pasti memuji dan memuliakan Tuhan dengan penuh semangat. Ibu guru percaya lah Bapak pasti menerima pujian kalian seperti Raja Daud. Nah, anak-anak, sebentar kita mau baca firman Tuhan. Yuk, kalian ambil Alkitab kalian, ya. Ibu guru tungguin. Yang belum bisa baca, bisa dibantu mama papanya ya. Nih, hari ini tema firmannya yang akan dibawakan oleh Ibu Guru Christine adalah Yesus Kristus yang lahir di palungan. Nah, kita buka ayat Alkitab kita hari ini di Lukas 2 ayat 6 sampai 7. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Amin. Yuk anak-anak, sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita berdoa dulu ya. Lipat tangannya, tutup matanya. Allah Bapa, kami ucap syukur, terima kasih Bapa. Sebentar kami boleh mendengarkan firman-Mu Bapa. Tolong Bapa, Engkau berkati Ibu Guru Christine yang akan membawakan firman-Mu Bapa. Berkati Ibu Guru Christine dengan Roh Kudus-Mu Bapa, sehingga Ibu Guru Christine bisa berkata-kata sesuai dengan kehendak firman-Mu Bapa. Bapa bantu kami menyiapkan ladang hati kami Bapa, sehingga firman-Mu bisa tertanam di dalam hati kami dan kami bisa menghasilkan buah-buah yang baik yang berkenan di hadapan-Mu Bapa. Bapa terima kasih, kami serahkan waktu dan tempat ini di dalam nama Tuhan Yesus Bapa. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom anak-anak. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dengan judul Yesus dibaringkan di palungan. Ayatnya Lukas 2 ayat 6 sampai 7 yang tadi sudah dibacakan oleh Bu Guru Fitrin ya. Pada zaman Yesus akan lahir, zaman Kekaisaran Romawi, Raja membuat sebuah undang-undang tentang sensus penduduk. Maksudnya, semua orang harus mendaftarkan dirinya di kota kelahirannya. Pada saat itu, Yusuf dan Maria tinggal di Nazaret dan tempat kelahiran Yusuf di Bethlehem. Maka mereka harus mendaftarkan diri ke Bethlehem. Maka mereka harus pergi jauh ke Bethlehem. Tetapi saat itu Maria, ibu Yesus sedang mengandung. Di dalam perutnya sedang ada Yesus. Tetapi Maria dan Yusuf harus tetap pergi ke Bethlehem. Sangatlah tidak mudah bagi Maria untuk melakukan perjalanan ke Bethlehem karena perutnya sudah sangat besar sekali dan bayinya akan segera lahir. Ketika Yusuf dan Maria telah tiba di Bethlehem, mereka mencari tempat penginapan, tetapi semua kamar penginapan penuh. Tempat penginapan itu seperti hotel kalau zaman sekarang. Nah, karena banyak orang yang menginap, jadi tidak ada tempat untuk Maria dan Yusuf. Maka Maria dan Yusuf harus tinggal di sebuah kandang. Kandang adalah tempat binatang tinggal.
Lalu di dalam kandang itu, bayi Yesus lahir. Kemudian Maria membungkusnya dengan kain lampin dan membaringkannya dalam palungan. Yusuf dan Maria menamai bayi itu Yesus. Kenapa Yesus dilahirkan di dalam kandang binatang? Kenapa ya? Terus dibaringkannya di dalam palungan. Tuhan kok di kandang? Kenapa tidak di tempat yang bagus, seperti raja? Apakah kalian ada yang lahir di kandang? Pasti tidak ada. Mungkin di dalam rumah sendiri pun tidak ada. Coba kalian tanyakan kepada mama papa kalian lahir di mana? Pasti di rumah sakit atau di tempat bersalin kan? Tetapi kenapa Yesus di dalam kandang? Karena tidak ada penginapan kan? Tidak ada rumah yang terbuka bagi Yesus untuk dilahirkan. Kalau kita lihat saat ini, bukankah ini simbol hati kita? Hati penuh dengan keinginan kita saja, penuh dengan segala hal-hal duniawi, sehingga pintu kita tertutup untuk kedatangan Yesus. Tidak ada tempat bagi Tuhan di hati kita manusia. Sama seperti kita, jika hati kita penuh dengan hanya ingin mainan saja yang bagus-bagus, hanya ingin rumah besar mewah, hanya ingin main game, nonton YouTube di HP, atau hanya dengan uang saja. Tetapi kalau kita disuruh baca Alkitab banyak, jawabnya ngantuk, atau ya lebih seru main game daripada baca Alkitab. Wah, ini jangan ya, hati kita jangan seperti ini. Kita harus belajar, harus mengutamakan firman Tuhan dulu. Oke, makanya Bu Guru kasih tanda silang. Tidak boleh hati kita penuh dengan seperti ini. Harus ada, kita selalu baca Alkitab ya. Lalu mengapa harus di kandang, bukan di tempat lain? Ini suatu pesan untuk kita bahwa saat manusia tidak bisa menerima Tuhan, kondisi kita adalah seperti binatang. Nih, seperti gambar ini. Manusia kalau tidak ada firman sama dengan binatang. Tapi jika kita manusia dengan baca Alkitab, percaya Tuhan dan belajar firman, kita menjadi manusia yang sempurna, seperti gambar dan rupa Allah. Palungan adalah tempat makanan binatang. Tapi Yesus ditaruh di tempat palungan ya. Nah, karena manusia tidak percaya Tuhan, maka dianggap binatang kan? Tuhan datang dan baringkan anaknya di tempat makanan binatang supaya kita makan. Nah, maksudnya apa ya kita makan Tuhan Yesus? Maksudnya agar kita percaya dan selalu mau dengar dan belajar firman Tuhan. Karena itu kita tidak mau kan disamakan dengan binatang, maka kita harus selalu percaya kepada Tuhan Yesus dan sering baca dan dengar firman Tuhan. Bisa dari Alkitab dan buku sejarah penubusan. Di rumah pasti orang tua kalian punya kan? Kalau begitu banyak tulisan bingung, boleh minta dibacain sama mama papa ya. Nah, kemudian dengan ibadah sekolah minggu, pada saat ibadah kalian harus mendengarkan dengan sungguh-sungguh. Itu pun sudah belajar firman Tuhan. Dan jangan lupa, setiap hari kita harus selalu berdoa kepada Tuhan ya. Oke? Yuk, mari kita berdoa. Allah Bapa yang penuh kasih karunia, lewat firman yang disampaikan hari ini, kami, anak-anak-Mu, akan selalu percaya dan taat pada firman-Mu, dan jadikan kami anak yang patuh pada orang tua kami. Bapa, sebentar lagi kami akan memberikan persembahan sebagai ucapan syukur kami. Kiranya Engkau terima
dan kuduskan persembahan kami, dan dapat dipakai untuk setiap pekerjaan-Mu Bapa. Berkati juga orang tua kami yang telah mempersiapkan persembahan ini, agar Kau berkati setiap bisnis, pekerjaan orang tua kami. Dalam nama Yesus Kristus, kami mengucap syukur. Amin. Nah, anak-anak, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Nah, mari kita mau tutup ibadah hari ini dengan doa Bapa kami, ya anak-anak. Duduk yang manis lagi, lipat tangannya, tutup matanya. Bapa kami di dalam sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa anak-anak.